Oke, halo selamat malam para peserta. Selamat datang di acara Party Post Webinar pada malam hari ini. Dengan topik utama kita adalah kita akan membahas memilih strategi marketing yang tepat bagi pelaku UMKM. Sebelumnya ada permintaan maaf yang sebesarnya dari Mas Austin ya, karena satu dan lain hal beliau tidak dapat hadir di acara webinar kali ini dikarenakan ada hal yang emergensi. Tapi para peserta juga tidak perlu khawatir karena di acara kali ini kita juga kedatangan tamu istimewa. Dan nanti saya akan memperkenalkan siapa tamu istimewa kita pada malam hari ini. Sebelum acara ini dimulai juga, aku mau remind ke para peserta juga, mohon selama acara dimulai, untuk mengubah modenya menjadi mute ya ketika narasumber sedang presentasi, dan kalau dari para peserta juga memiliki pertanyaan selama presentasi narasumber, para peserta bisa meninggalkan pertanyaan kalian di kolom Q&A ya. Jadi di bawah di sini ada kolom Q&A. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung di-tab di kolom Q&A. Oke, maaf ya, kita akan menunggu azan sebentar, kemudian kita akan mulai acaranya. Terima kasih. Baik, selamat malam para peserta. Selamat datang di Party Post Webinar. Kita akan langsung ke acara kita ya pada hari ini untuk membahas mengenai memilih strategi marketing yang tepat bagi pelaku UMKM. Teman-teman para peserta juga bisa ya untuk bantu untuk share via Instastory kalian untuk mengajak teman-teman untuk join juga di acara Party Post Webinar ini. Untuk teman-teman yang mau belajar atau mendapatkan insight-insight mengenai strategi marketing yang tepat bagi pelaku UMKM.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Tony Kurniawan. Saya adalah salah satu tim di Partipos. Posisi saya sebagai brand representatif. Di sini saya menjadi moderator untuk acara hari ini dan saya akan juga memimpin acaranya. Jadi untuk kembali lagi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian punya pertanyaan nanti bisa langsung tulis di kolom chat. Oke, pertama saya akan memperkenalkan pembicara kita, itu ada Mas Ragil, Benyamin Ragil. Beliau adalah berposisi sebagai digital media consultant di salah satu agensi di Jakarta. Halo, selamat malam Mas Benyamin. Halo Mas Tony, halo teman-teman semua, selamat malam, sehat-sehat semua Apa ya. kabar Mas? Baik, gimana Mas Tony, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Ben. Ya. Sudah siap nih Mas Benyamin untuk nanti share insight-insightnya buat para peserta semua hari ini? Sudah, dan mudah-mudahan nanti banyak insight yang bisa di-sharing, berguna juga buat teman-teman semua ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Benyamin. Sama-sama. Aku izin untuk lanjut lagi memperkenalkan pembicara selanjutnya. Monggo. Ini ada Mas Gali Ruslan. Jadi Mas Gali Ruslan ini adalah founder dari Kila Food. Halo Mas Gali, selamat malam. Ya, malam. Halo Mas Tony, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Gali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Mas Gali, sudah siap nanti untuk share insight-insight buat para peserta malam hari ini? Siap. Mudah-mudahan nanti bisa saya sharing sedikit pengalaman mungkin ya. Jadi nanti based on experience saya menjalankan digital yang sudah saya jalankan di Kaila Food. Ya selama kurang lebih 3 tahun ini gitu ya mungkin ya, Mas Tony. Baik, Mas Gali, siap. Terima kasih Mas Gali, saya mohon izin ya untuk lanjut slide. Boleh. Oke, nah itu tadi teman-teman ya, narasumber kita yang menarik dan dapat memberikan inspirasi juga ya buat para peserta sekalian. Oke, di sini mungkin aku memperkenalkan dulu ya, beberapa dari teman-teman yang hadir mungkin masih belum pernah dengar ya sebelumnya mengenai Partipos, atau mungkin dari beberapa dari kalian juga sudah pernah dengar mengenai Partipos. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan Partipos. Partipos itu adalah influencer marketing platform. Jadi kami ini berbasis aplikasi ya. Jadi kami menghubungkan brand dengan influencers untuk menciptakan yang namanya word of mouth advertising melalui sosial media. Jadi word of mouth advertising ini kami mengutamakan penyebaran rekomendasi cerita dari mulut ke mulut di dalam influencer yang masuk kategori nano dan micro influencers. Partipos ini sendiri kita sudah ada ya di Singapura, di Taiwan, di Indonesia, Malaysia, dan Philippines. Soon kita akan buka juga di Vietnam dan Hong Kong. Nah, ini adalah jasa ya yang di-provide oleh Partipos untuk brand dan agency. Jadi kami menyediakan yang namanya end-to-end influencer marketing platform ya. Jadi end-to-end seperti apa yang kami provide untuk brand dan agency. Jadi pertama kami menyediakan tempat untuk brand dapat mengcustomize campaign guideline, budget untuk kampanyenya di dalam aplikasi kami. Di dalam aplikasi kami juga kami menyediakan campaign platform. Jadi contohnya untuk campaign guideline tersebut, di mana nih brand dapat melakukan kampanyenya. Dan sosial media yang kami sediakan itu saat ini itu ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Jadi ini nanti disesuaikan dengan campaign guideline brand dan agensinya itu sendiri. Selain itu kami juga dapat menyediakan pemilihan kriteria influencer yang tepat untuk target brand. Jadi di sini kami menyediakan proses filterisasi untuk demografi dan geografi dari influencer yang ingin ditargetkan. Contoh misalnya dari gender ataupun dari lokasi tempat tinggal mereka itu sendiri. Kemudian di aplikasi kami juga itu brand dapat akses dashboard platform untuk dapat memeriksa konten foto dan caption dari influencer-influencer ini sendiri. Jadi mereka harus diperiksa dulu kontennya, kemudian baru mereka mendapatkan approval
untuk bisa posting melalui sosial media. Jadi intinya untuk semua akses ini itu semua terotomatisasi, dan brand agency itu bisa langsung dapat akses di dalam platform Partipos ini sendiri. Seperti itu. Saat ini Partipos juga sudah bekerja sama dengan 800 brand ya, lebih secara global, dan kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam industri. Ini industri dari fashion, beauty, F&B, FMCG, aplikasi, dan lainnya. Nah, ini buat para peserta juga, di Partipos ini sendiri kita sekarang memiliki SME package ya. Jadi ini package untuk UMKM, itu start dari 3 juta hingga 10 juta. Jadi para peserta mungkin dari brand atau agensi yang bergerak dalam bidang UMKM, dari 3 juta ini sendiri kalian bisa dapat akses untuk mendapatkan 26 influencers. Jadi buat para peserta mungkin yang masih yang tertarik ya untuk mengenal lebih jauh mengenai aplikasi Partipos dan jasa apa saja yang bisa kami provide, kalian bisa langsung menghubungi tim Partipos nantinya atau langsung ke saya aja gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman semua, perkenalan singkat mengenai Partipos itu siapa. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam topik utama pembahasan hari ini mengenai memilih strategi marketing yang tepat bagi pelaku UMKM. Seperti yang teman-teman semua sudah tahu ya, pandemi COVID-19 ini sendiri itu sudah terjadi selama 1 tahun terakhir ini, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi pelaku-pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Melihat hal ini sendiri, itu sudah ada kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM ya. Jadi mereka berusaha untuk mendorong UMKM ini agar go digital. Karena ini, kenapa harus go digital? Karena sudah mulai ada peningkatan transaksi go daring sebanyak 26% selama pandemi berlangsung. Jadi dengan adanya isu ini, brand UMKM itu diarahkan untuk harus dapat beradaptasi ya dengan situasi. Jadi menyesuaikan diri dengan permintaan pasar. Tapi kenyataannya yang terjadi pada saat ini itu masih banyak ya sebagian dari UMKM itu sendiri masih mempertanyakan sebenarnya jenis strategi marketing apa sih yang tepat untuk membangun bisnis yang mengarah ke arah era digital itu sendiri. Di mana pilihannya itu ya adalah melakukan kegiatan online marketing dan selalu konsisten di dalam bidang digital. Nah, teman-teman semua, jadi di webinar kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara untuk memilih strategi marketing yang tepat dan platform apa yang dapat digunakan bagi pelaku-pelaku UMKM dengan narasumber yang berpengalaman dan dapat memberikan inspirasi. Di sini juga kita akan membahas mengenai bagaimana sih bisa dapat menjaga eksistensi ya gitu di dalam dunia digital marketing ini sendiri gitu bagi pelaku-pelaku UMKM. Di sisi lain juga apakah penggunaan influencer marketing itu masih masuk dalam strategi marketing pelaku UMKM ini sendiri. Dan terakhir, narasumber juga akan memberikan saran dan tips ya bagi teman-teman yang bergerak memiliki usaha ya di bidang UMKM, bagaimana sih sebenarnya mengoptimalkan penggunaan digital marketing ini sendiri, seperti itu. Oke, mungkin kita tidak akan langsung berlama-lama lagi, kita akan langsung straight to the point, kita langsung ke pembicara kita yang pertama, itu ada Mas Benyamin Ragil. Halo Mas Benyamin Ragil. Halo. Ya Mas Benyamin Ragil, waktu dan tempatnya dipersilakan nih Mas untuk share insight-nya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Oke, makasih Mas Tony. Selamat malam semuanya. Saya Benyamin Ragil, saya digital media consultant di salah satu digital marketing agency yang ada di Jakarta. Jadi saya sudah menggeluti dunia digital media dari sekitar 2010 sampai sekarang dan sudah menghandle beberapa brand lokal yang besar maupun brand global, mulai dari airlines, FMCG, otomotif, sampai yang sekarang sedang dihandle itu yang lagi terkenalnya brand-brand fintech ya, financial technology. Oke, next Mas.
Oke, aku mau buka pakai slide ini karena kita semua tahu bahwa COVID-19 itu adalah sebuah pandemik yang sifatnya itu bukan di satu kota, bukan di satu provinsi, satu negara, tapi sifatnya itu di satu dunia secara global gitu ya. Jadi itu mempengaruhi segala macam sektor di dunia ini. Next, Mas. Oke. Percaya nggak percaya, ada 70% dari global brands yang mereka kalau tidak budgetnya ditahan atau di-cut budget marketingnya di dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka mau marketing tapi konsumennya tidak punya daya beli gitu. Jadi buat apa mereka mengeluarkan uang untuk marketing sedangkan barangnya nggak dibeli gitu ya. Dan di sisi lain yang kedua adalah mereka juga mesti saving uangnya untuk siapa tahu pandemi ini akan berlangsung sampai lama gitu ya. Next, Mas. Nah, itu kalau kita ngomong soal global brand. Sekarang bagaimana kalau kita ngomong soal bisnis-bisnis yang ada di Indonesia itu sendiri? Ya. Jadi, menurut katadata.co.id, COVID-19 itu membawa 56 atau 57% UMKM ke dalam penderitaan. Jadi, hampir lebih dari setengah UMKM di Indonesia itu suffering gara-gara COVID-19. Oke, dan 63%, 64% itu lost their revenue. Jadi ya kehilangan 30% dari pemasukannya, sebanyak 64% dari para pemain UMKM di Indonesia. Next, Mas. Nah, tapi namanya kita orang Indonesia ya, kita nggak kehabisan akal gitu. Jadi small medium enterprise, para pelaku UMKM ini mulai berpikir, ketika kita nggak bisa jualan secara offline, artinya sudah ada lockdown, ada pembatasan mobilisasi dari pemerintah, apa yang kita lakukan gitu? Toh show must go on, bisnis must running gitu ya. Akhirnya para pelaku UMKM ini mulailah mencari channel untuk menjual produk-produk mereka. Jadi channelnya itu seperti apa? Mulai dari ride hailing service kayak Gojek dan Grab. Terus jelas di sosial media kayak Facebook, Instagram, TikTok, Twitter gitu ya. Mungkin TikTok itu sesuatu yang baru tapi lagi ngehits banget di Indonesia, jadi itu oke banget buat dieksplor si TikTok ini. Sedangkan Twitter itu jualannya lebih direct lah. Mungkin banyak teman-teman yang sering lihat kakak yang mau account Netflixnya 10.000 kakak gitu ya, di Twitter tuh banyak. Sedangkan yang menarik itu adalah e-commerce dan website. Dua channel ini itu sangat menarik karena selalu jalan bergandengan satu dengan yang lain. Oke, next. Oke, sekarang kita akan lihat sebesar apa sih opportunity untuk para pelaku UMKM ini di e-commerce gitu ya. Kalau kita lihat ada survei yang mengatakan, ini dari Katadata juga, bahwa sales channel yang terjadi di Indonesia itu 66% para pelaku UMKM itu jualan di toko miliknya sendiri, offline store gitu ya, toko bangunan. Dan 62% itu jualan di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Twitter gitu. Jadi itu udah rame banget. 26% jualannya di e-commerce platform kayak Tokopedia, Shopee, Lazada gitu ya, Blibli. Nah, dari insight ini kita tuh bisa lihat bahwa peluang kita di e-commerce platform itu masih sangat besar. Sosial media sudah penuh, sudah 62% para pelaku UMKM jualan di situ. Sedangkan kalau di e-commerce baru 26-30% lah mungkin yang jualan di situ. Artinya masih besar sekali opportunity-nya kalau kita mau jualan di situ. Sedikit fakta dan data soal e-commerce adalah ini dari Tokopedia. Tokopedia itu punya 100 juta pengguna tiap bulan. Artinya ada 100 juta kesempatan buat teman-teman untuk barangnya kejual di Tokopedia. Dan 400 juta produk yang terjual di Tokopedia. Jadi bayangin, gede banget.
Dan ini yang penting, e-commerce itu Tokopedia menyediakan 50 plus metode pembayaran. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung, ini pembayarannya mesti gimana ya, nanti dikira tipu-tipu lagi sama pembeli. Itu sudah dihandle sama si e-commerce itu sendiri. Next, Mas. Oke, jadi tadi kita lihat yang besar ada sosial media dan ada e-commerce. Dua-duanya penting nggak? Penting, dua-duanya itu penting. Tapi masing-masing channel itu punya role-nya sendiri-sendiri. Jadi kita mesti petakan nih role-nya si sosial media, si Facebook dan Instagram, TikTok, Twitter itu apa, role-nya si e-commerce platform itu apa. Oke, kita mulai dari sosial media mungkin ya. Sosial media itu jelas, kita bisa mendisplay produk kita di sosial media dengan gampang. User sosial media gede banget, reach dari sosial media juga gede banget. Itu kesempatan kita buat kasih lihat produk-produk kita ke orang-orang di luar sana yang lagi akses sosial media. Yang kedua, di sosial media itu gampang sekali kita untuk create hype. Jadi kita bisa bikin campaign dengan party post misalnya menggunakan influencer, dan itu campaign itu bisa jadi besar karena produk kita di-review sama banyak influencer, produk kita akan jadi hype, jadi terkenal gitu ya. Nah, itu yang bisa kita gunakan di sosial media. Terus yang ketiga adalah create brand story. Jadi penting juga di mana kita bisa menciptakan story terhadap brand kita gitu. Misalnya kita punya brand kaos gitu ya. Kaos. Nah, di sosial media kita bisa ceritain tuh keseharian kita dalam mengurusi bisnis bagaimana, kesulitan kita dalam mengurusi bisnis seperti apa. Jadi akan ada engagement dan akan ada traction dengan para konsumen kita. Oke. Dan yang keempat adalah sosial media adalah tempat yang sangat tepat untuk menginfluence konsumen. Pasti teman-teman pernah dong beli sesuatu gara-gara ada review di sosial media gitu ya. Mungkin beli bedak yang perempuan, beli lipstik gitu. Melihat influencer pakai bedaknya, pakai lipstiknya, jadi mau coba gitu. Itu adalah fungsi sosial media. Sedangkan fungsi e-commerce role-nya itu yang pertama itu transaction. Jelas. Mereka menyediakan payment gateway yang kita tinggal pakai, nggak usah develop, nggak usah install, nggak usah setting plugin segala macam, tinggal pakai, udah disediain. Yang kedua logistik. Logistik itu mulai dari bagaimana teman-teman mempersiapkan barang, melabeli barang, mengirim sampai konfirmasi penerimaan. Mungkin teman-teman mikir, ya ngirim barang kan gampang, tinggal dilabelin, habis itu kirim ke Tiki gitu ya, atau kemana. Tapi bayangin kalau ada 1000 barang yang harus dikirim sehari gitu. Itu luar biasa repotnya. Nah, e-commerce itu mempermudah kita untuk mengurus logistik itu. Mereka sudah menyediakan template-template yang kita bisa tinggal print, tinggal tempel, tinggal print, tinggal tempel gitu. Yang terakhir adalah credibility. Ketika kita punya official store atau kita punya store di e-commerce, pasti akan ada review-review ya dari konsumen kita. Disitulah kita bisa meningkatkan credibility. Gitu. Jadi ketika review itu bagus, produknya bagus, tahan lama apa segala macam, di situ brand kita atau toko kita akan semakin bagus dilihat sama konsumen. Next, Mas. Oke, ketika e-commerce itu begitu penting untuk transaction, bagaimana sih cara kita memanage si e-commerce itu? Aku itu selalu percaya ada 5 yang perlu kita perhatikan ketika kita membuka toko di e-commerce. 1, itu good branding. 2, itu create product list yang bagus. 3, itu kita harus punya free shipping at some point. At some point kita harus mengaktifkan free shipping. Karena konsumen di Indonesia sangat picky soal shipping gitu ya. Beda 1000 aja kadang-kadang JNE 9.000, si cepat 8.000, gue pilih si cepat aja lah. Soalnya 8.000 gitu. Terus decorate toko kita gitu. Toko kita ya adalah toko gitu, harus bagus, harus didekorasi. Biar begitu orang masuk, wow bagus ya tokonya gitu. Betah di toko kita. Yang terakhir adalah kita harus analisa performance dari toko kita.
Ini mungkin agak menyebalkan yang terakhir, tapi mau tidak mau harus dilakukan. Kenapa? Nanti kita bahas. Oke, Mas, next. Kita ngomong good branding ya. Good branding itu apa sih artinya? Mungkin waktu kita mulai buka usaha, kita baru mulai buka misalnya jual kaos kecil-kecilan gitu, kita nggak pernah kepikiran warna yang merepresentasikan brand kita, toko kita tuh apa ya, logonya kayak gimana ya, typografinya, jenis fontnya kayak gimana ya. Mungkin itu kita nggak pernah pikirin gitu. Nah, mumpung sekarang kalau misalnya teman-teman tokonya sudah jalan, yuk dipikirin 3 hal ini. Kalau lagi baru mau mulai, ada bagusnya disempetin waktu buat mikirin ini. Nggak rugi kok. Ini sesuatu hal kecil yang kita bisa pikirin, kita bisa lakukan, dan itu menaikkan credibility dan apa namanya ya, sellable di toko kita. Karena begitu orang masuk, ngelihatnya enak gitu loh. Next. Self-explanatory product list. Teman-teman kesel nggak sih kalau misalnya ke e-commerce gitu ya, terus search produknya misalnya handphone Samsung gitu, tahu-tahu yang keluar handphone Xiaomi gitu. Kesel nggak? Pasti kesel kan? Nah, pasti mikirnya, nah ini gila nih, penipuan apa gimana sih, orang gua nyarinya Samsung keluarnya Xiaomi, apa e-commerce yang bego ya gitu. Nah, itulah pentingnya si product list kita naming dengan baik dan benar. Satu itu, produknya itu benar-benar harus merepresentasikan produk name-nya itu harus merepresentasikan si produknya itu sendiri. Kalau kita jual baju, ya udah kita bilang t-shirt gambarnya apa gitu. Terus mungkin ada jenisnya, mungkin ada oversize atau body fit gitu. Masukin di produk name-nya biar ketika orang nge-search gampang. Oke. Yang kedua, quality dari foto produk itu sendiri. Ini kadang-kadang hal yang sangat menyebalkan ya, ketika kita ada di e-commerce gitu, ngeliat-liat produk, fotonya kok kayaknya sembarangan banget sih ngambilnya gitu, asal ke foto aja gitu. Padahal nggak susah loh bikin foto yang bagus gitu. Dan mungkin nanti Party Post bisa bikin lagi session nih tentang bagaimana kita bisa taking good picture for e-commerce gitu. Sangat menentukan, good picture itu menjual gitu. Karena orang nggak bisa pegang barangnya, dia hanya bisa lihat gitu ya. Yang ketiga, product description. Product description itu sangat penting sampai di dunia digital marketing itu ada copywriter yang khusus nulisin product description di e-commerce. Saking pentingnya. Jadi teman-teman harus bisa kasih product description yang benar-benar mendeskripsikan produknya gitu. Jadi kenapa? Karena sistem search engine di platform e-commerce itu akan meng-crawling atau akan mencari kata-kata di produk description juga gitu. Jadi pastiin product description itu sesuai dengan produk yang teman-teman upload. Next. Decoration. Nah, saya ini bukan orang yang stylish ya, tapi kalau saya masuk ke e-commerce yang kayaknya ala kadarnya kok kayaknya nggak enak gitu ya. Coba bandingin sama yang ada di foto ini gitu. Ketika kita masuk ke Pakar Ayam, lalu ke Levi's, ke dua e-commerce lainnya gitu, itu enak gitu. Mereka ada header atau mereka tampilkan kayak Levi's, mereka udah bener-bener bikin tematik. Ketika lagi Ramadan ya udah mereka tampilin tuh Ramadan di atas gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang akan juga membantu toko Anda di dalam hal kredibilitas dan decoration. Jadi orang begitu masuk tuh enak masuknya ngelihat, oh, terus flow-nya mereka search produk tuh juga enak karena pasti kan ada UI UX juga ya di dalam e-commerce platform walaupun tidak se-fleksibel di website. Tapi semua itu sebenarnya disediakan oleh e-commerce-nya sendiri, tinggal bagaimana kita malas atau enggak nih bikin kayak begini. Kalau kita malas ya udah nggak usah. Tapi kalau memang kita mau meningkatkan sales, mau meningkatkan credibility dari toko kita, yuk dicoba pelan-pelan, pasti bisa. Next. Nah, ini yang
menyebalkan gitu ya. Kadang-kadang menyebalkan tapi sangat penting. Bagaimana kita bisa baca report dari penjualan kita bisa menganalisa penjualan kita gitu. Jadi ketika kita baca report, ketika kita bisa menganalisa, kita tuh bisa tahu conversion dari view produk atau view landing page ke sales tuh berapa banyak. Jadi kita bisa memprediksi ke depan gitu. Berarti kalau misalnya conversionnya adalah 10%, berarti ke depan kalau gue mau jualan 100 barang, gue harus dapat 1000 view. Kan gitu ya. Jadi itu harus dilihat. Terus best selling product, kita juga bisa tahu produk kita tuh apa sih yang paling laku gitu ya. Apa yang paling laku nih gitu. Jadi ke depan kalau misalnya kita punya toko kaos yang gambarnya pemain bola gitu ya, pemain bola tuh laku keras gitu. Berarti ya udah ke depan kita coba lagi bikin kaos yang gambarnya pemain bola. Siapa tahu juga akan jadi best selling gitu. Terus yang ketiga, kalau kita punya promo, ketika kita punya toko, terus kita mau ningkatin penjualan, kita bikin promo. Promo kita working well nggak? Berjalan dengan bagus nggak? Gitu. Kalau itu working well, kenapa? Kalau nggak working well, kenapa? Nah, di report inilah kita bisa tahu semua elemen-elemen itu. Jadi penting banget teman-teman belajar bagaimana caranya bisa baca report ini dari e-commerce. Gitu. Dan source-nya untuk belajar itu banyak banget kok. Jadi gak usah khawatir, gue belajarnya di mana ya, belajarnya sama siapa ya. Googling, terus tanya-tanya komunitas, pasti bisa ketemu. Next. Oke, sekarang selain e-commerce, tadi kita udah ngomongin e-commerce, terus selain e-commerce apa lagi? Jadi ada survei index, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menemukan sebuah brand baru atau sebuah produk gitu ya. Nah, 2 jawaban teratas itu, satu itu dari search engine, yang kedua 39% itu dari sosial media. Oke, kita akan bahas yang dari sosial media karena search engine itu membutuhkan pembahasan yang lumayan panjang. Oke, sekarang kita akan bahas yang dari sosial media. Next, Mas. Ketika kita ngomong sosial media, kita itu ngomong soal KOL atau influencer. Karena ini tidak akan terlepas dari digital marketing. Seberapa kecil brand Anda, seberapa besar brand Anda akan butuh KOL atau influencer. Brand mana sih yang nggak butuh KOL gitu ya? Brand sebesar Samsung pakai KOL, brand sebesar Levi's pakai KOL. Brand sekecil yang dulu kecil, kalau tahu Scarlett Whitening, dulu kecil, dulu pakai KOL. Jadi semua butuh KOL di sosial media. Next. Nah, ketika semua butuh KOL, kita tinggal bagi nih role-nya si influencer atau KOL itu apa. Nah, based on experience saya di dunia agency, kita akan bagi menjadi beberapa jenis atau kategori KOL. Mulai dari mega influencer, ada yang makro, ada yang mikro, ada yang nano. Tapi kita akan bahas mega sama nano. Ketika kita ngomong mega influencer tuh siapa sih? Itu orang yang sebenarnya sudah kaya raya gitu ya, sudah kaya raya. Dan mereka punya follower yang banyak banget di sosial media. Mereka bisa dengan mudah menginfluence para followernya dengan postingan sosial media mereka. Nah, cocoknya untuk apa kalau mega influencer ini? Satu, untuk menciptakan big bang di produk. Jadi biasanya itu akan dipakai di produk launching. Ketika sebuah brand meluncing produk yang baru, mereka harus dapat momennya, dapat wahnya gitu, dapat gedenya. Nah, makanya mereka akan pakai sekalian mega influencer. Harganya gila nggak apa-apa, yang penting produk gua bisa dilihat banyak orang. Tapi sisi downside-nya adalah mega influencer ini hanya biasanya dipakai untuk memposting sekali aja karena harganya luar biasa mahal nih si mega influencer. Mungkin brand besar juga hanya beberapa aja yang kuat untuk bayar si mega ini sampai beberapa kali posting gitu. Nah, kalau teman-teman terus sekarang mikir, ya influencernya mahal banget, harganya bisa sampai ratusan juta gitu.
nggak usah khawatir, kita masih ada nano influencer. Dan sebenarnya nano influencer itu fungsinya itu ada untuk satu, maintain awareness, dua itu create interaction sama produknya teman-teman, dan yang terakhir itu untuk engagement. Jadi bayangin ketika kita punya sejumlah uang, terus kita hire agency untuk mempekerjakan nano influencer, itu kan instead of cuma satu mega influencer, tapi kita bisa mempergunakan puluhan si nano influencer. Jadi spreading awareness-nya juga akan lebih banyak, interaction terhadap postingan, terhadap produknya itu juga akan jauh lebih banyak gitu. Jadi daripada satu besar, mendingan kecil-kecil aja tapi banyak gitu. Karena itu yang dibutuhkan, menurut saya itu yang dibutuhkan UMKM untuk bisa menaikkan penjualannya atau paling tidak untuk bisa membawa produknya ke depan konsumen. Ini loh ada produk ini gitu. Next. Ya, saya satu slide lagi mungkin ya. Oke. Jadi summary-nya apa gitu dari sepanjang tadi, summary-nya apa? Take out dari saya untuk ketika kita mau mulai bisnis yang kecil-kecilan atau kita memang sudah punya bisnis gitu ya. Satu, giatlah bersosial media gitu. Kalau ada yang nge-DM, iya dibalas. Ada yang tanya, iya dibalas. Jangan diamin aja gitu ya. Terus yang kedua, kalau belum punya toko di e-commerce, segera buka. Itu gratis dan balik lagi menaikkan credibility, akan memudahkan beberapa poin dalam hidup kita ketika kita mau jualan online. Dan yang terakhir, jangan lupa influencer, karena influencer inilah yang nanti dia akan menjadi mulut kita di luar sana, yang akan menjadi teman-teman yang akan menjadi reviewer dari produk-produk kita. Gitu. Mungkin itu aja dari aku, Mas Tony. Nanti teman-teman kalau ada tanya, monggo silahkan kalau masukin aja di kolom Q&A ya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Thank you, Mas Benyamin. Ya. Ya, thank you banget tadi buat insight-nya ya. Semoga tadi juga banyak banget ya. Tadi ada fakta juga ternyata pengguna e-commerce, maksudnya untuk UMKM, pelaku UMKM, untuk masuk e-commerce itu kesempatannya masih besar, karena terhitung masih 26% loh. Jadi buat teman-teman semua, kalian sebagai pelaku UMKM, ini kesempatan kalian untuk masuk ke e-commerce gitu ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan channel lain juga seperti sosial media, dan kalau memang kalian menggunakan influencer sebagai support channel sosial media kalian, itu juga bisa dapat dilakukan seperti itu. Thank you Mas Benyamin. Oke, kalau gitu teman-teman, aku juga mau remind kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom Q&A. Nanti aku akan bacakan pertanyaannya dan aku akan tanyakan langsung ke narasumber ya. Oke, aku akan langsung lanjut lagi ke pembicara kita selanjutnya. Ini ada Mas Gali Ruslan. Halo Mas Gali. Halo, Mas Tony. Ya, Mas Gali, waktu dan tempatnya dipersilakan Mas untuk share insight-nya mengenai pilihan strategi marketing yang tepat bagi pelaku UMKM. Ya, boleh. Boleh next, Mas. Oke, teman-teman, saya akan membahas tentang marketing strategi atau strategi marketing yang Kelafut jalankan selama 3 tahun kita bergelut di dunia bisnis online. Yang tadi Mas Ragil sampaikan itu insightful banget dan memang relevan gitu ya dengan apa yang kita jalankan gitu ya. Detail sampai kayak dekorasi toko, foto produk yang bagus, kemudian social media activation, hal-hal semacam itu adalah hal basic yang memang banyak banget para UMKM kita lupakan atau tadi gitu ya, enggak berusaha gimana caranya sih agar supaya membuat brand identity kita ini terupgrade gitu ya. Jadi enggak cuman produknya yang bagus, tapi juga kemasannya harus oke. Jadi don't judge a book by the cover itu udah nggak berlaku gitu ya Mas ya. Sekarang apa-apa dilihat dulu covernya gitu, baru ngecek isinya. Banyak banget produk yang rasanya enak, kemudian unik gitu ya dan otentik, tapi pengemasannya yang kurang oke dalam segala hal gitu ya, baik dari marketing ataupun dari
kemasan produknya itu sendiri menjadi hasil yang kurang maksimal. Itu yang saya pelajari gitu ya. Nah, saya sedikit ingin sharing tentang marketing strategi Kela Food, yaitu kita ini sebagai pionir snack dan jajanan tradisional instan. Next, Mas. Ya, ini sedikit profil saya. Hari ini mengelola 2 bisnis ya, Aksen Coffee dan Kela Food. Kemudian saya juga pernah memenangkan juara 1 Kemenpora RI 2019, Wirausaha Muda, kemudian grand finalis di Diplomat Success Challenge dan juga ASC gitu ya, by Astra. Lalu juga beberapa mendapatkan pendanaan dari Dikti dan juga Kemenparekraf RI. Saya 7 tahun di bidang F&B dengan lulus di manajemen Unpad di Bandung. Itu mungkin sedikit portofolio atau profil dari saya. Untuk teman-teman yang mau nanya lebih lanjut gitu ya, bisa ke Instagram melalui DM gitu ya, @galiruslan. Oke, Mas, next. Ya, sedikit menjelaskan bahwa Kela Food ini sebagai pionir jajanan tradisional dengan tetap mempertahankan karakteristik rasa. Nah, ini menjadi value kita gitu ya. Dari masing-masing produk itu kita punya karakteristik rasa dengan bumbu dan rempah khas yang kita pakai di situ. Bermula pada 2017 itu kurang lebih kita awalnya 3 produk. Hari ini berkembang menjadi lebih dari 10 kategori produk dengan lebih dari 40 varian dan rasa. Next, Mas. Ya, sedikit company purposes-nya, visinya mengangkat jajanan tradisional ke ranah Indonesia atau bahkan internasional. Dengan value proposition-nya kita menyediakan jajanan tradisional dengan rasa yang otentik dan signature yang dapat dimasak dan disajikan di dapur kamu sendiri. Jadi hari ini nggak mesti pengen jajanan Bandung, datang dulu ke Bandung gitu ya. Itu bisa dinikmati dan disajikan di dapur teman kalian sendiri. Apalagi lagi PPKM kayak gini kan gitu ya, lagi PSBB. Jadi ini bisa banget kita menikmati suasana Bandung di rumah sendiri. Saya banyak banget dapat yang paling menyentuh gitu ya, insight atau testimoni yang bilang ketika nyoba seblak nih, mereka pernah merantau di Bandung dan harus pulang ke kampung halamannya, entah itu di Bandung kerja atau kuliah gitu ya. Ketika mereka nyoba seblak kita di rumahnya, mereka langsung bilang, jadi ingat Bandung, jadi kangen Bandung. Nah, itu yang buat saya tersentuh gitu ya. Sampai sebegitunya gitu ya, orang mengenal memori tentang Bandung dan diingatkan kembali dengan produk kita gitu ya. Oke, next, Mas. Next. Ya, ini sedikit milestone, nggak bisa saya baca semua. Mungkin ada beberapa highlight-nya. Pertama, mungkin kita sudah pernah star seller atau sudah star seller di Shopee, official store di Tokopedia. Kita juga pernah menjual 1.500 paket dalam sehari. Kita juga menjadi 1.000 best seller Shopee se-Jawa dan Sumatera yang diundang ke acara Shopee Seller Conference. Kemudian kita juga sudah menjual lebih dari 500.000 produk gitu ya. Dengan review juga di Shopee dan Tokopedia kurang lebih 250.000 review dengan poin 4,9/5. Dan sekarang yang terbaru-baru ini TikTok sudah mencapai likes 200.000 likes di TikTok gitu ya. Ini mungkin sedikit milestone dari Kela Food. Next, Mas. Nah, ini business performance dari Kela Food, bahwa selama 6 bulan kita reportnya itu hijau gitu ya. Bisa dilihat di sana kayak SKU aktif, produk yang aktif itu lebih dari 90%. Kemudian tingkat keterlambatan dan pengembalian itu di bawah 2,5%, atau tepatnya malah kita di bawah 0,1% gitu. Kemudian respon rate dan shopping rate juga cukup baik gitu ya, dengan angka 86% dan 4,9 tadi, dengan tingkat repeat order di atas 20%, itu 25%. Dengan review tadi 235.000 review dengan poin 4,9 dari 5. Next, Mas. Nah, ini hero product dari kita, ada 3 bestseller, Seblak Original, Butter Gua, dan yang Rising Star ini produk baru tapi sudah bisa menggeser produk-produk lama yang sempat top 3 sekarang tergeser, yaitu pentol kuah gitu ya. Kemarin-kemarin itu sempat cireng bumbu rujak masuk tapi sekarang udah kegeser. Ini penetration produk kita. Kenapa ini penting di share? Karena ketika kita tahu bestseller produk kita,
ini akan sangat menentukan strategi. Entah itu strategi gimana caranya memasarkan produk ini supaya lebih laku, dan artinya produk ini adalah produk yang mudah untuk dijual, juga mungkin hanya sebatas memaksimalkan margin keuntungan dari bisnis kita agar bertumbuh. Entah itu misalkan produknya dengan harga bisa dinaikkan atau cost-nya yang bisa kita tekan gitu ya di 3 produk hero ini. Itu mungkin sedikit insight. Kemudian next, selanjutnya Mas. Target audience dari kita wanita gitu ya, yang tentunya wanita itu dimanapun ya, di marketplace yang banyak jajan itu cewek-cewek gitu ya. Statistik menunjukkan wanita itu bisa sebulan itu lebih dari 5 kali belanja online gitu ya. Kemudian juga selain wanita, millennials dengan profile pelajar dan juga pekerja, dengan domisili kita di kota-kota besar terutama menyasar Jabodetabek gitu ya, 80% Jabodetabek dan 20%-nya tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tingkat ekonomi yang kita sasar adalah mid high income. Kenapa ini penting teman-teman bikin target audience? Karena ini menentukan sekali strategi yang akan kita pakai. Karena amunisi kita terbatas, budget marketing kita terbatas, jangan sampai udah terbatas, taunya salah sasaran gitu ya. Makanya ini penting, termasuk ketika teman-teman nantinya akan bekerja sama dengan Party Post, menggunakan jasa Party Post, pastikan teman-teman tahu dulu target audience dari teman-teman, sehingga ketika kalian screening Party Post dengan Party Poster, betul-betul men-screening atau mendapatkan Party Poster atau influencer yang sesuai sama target audience kalian. Karena nanti banyak banget nih, ada ribuan mungkin ya, nano influencer yang bergabung join di Party Poster ini, ataupun kalau kalian mau endorsement diri ke mikro atau mega influencer juga ini penting. Jangan sampai budget yang udah kita keluarin gede, ternyata targetnya meleset, nggak sesuai sama profile customer kita gitu. Oke, next Mas. Nah ini our performance dan numbers, lagi-lagi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Dari Instagram 330.000 lebih followers sampai ke review tadi ya, 250.000 review di 2 marketplace yaitu Tokopedia dan Shopee dengan rating 4,9 dari 5. Oke, next Mas. Nah, ini adalah strategi marketing yang kita pakai, jadi tidak berpatok pada satu strategi. Ada 6 strategi yang kita gunakan ya. 6 aktivasi di berbagai macam platform. Cuma karena waktu dan kapasitas saya yang terbatas untuk menjelaskan, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan 2 strategi ya. Pertama, endorsement segmented influencer. Kenapa ada segmented? Karena itu tadi gitu ya, supaya jangan sampai influencer yang kalian bidik itu tidak sesuai dengan segmentasi pasar kalian. Ini penting karena strategi influencer endorsement ini adalah strategi yang paling banyak digunakan oleh UMKM karena sangat mudah cara menggunakannya dan biaya juga budget yang juga relatif lebih efisien dengan hasil yang kalau betul gitu ya, ini bisa maksimal. Dan yang kedua itu di website yaitu UI and UX optimization. UI and UX optimization ini tidak hanya berlaku di website gitu ya, seperti Mas Ragil tadi bilang, bisa juga diberlakukan di e-commerce atau marketplace yang kalian udah punya, gitu ya. Tapi secara konsep nanti akan sama gitu ya, elemen-elemen yang harus ada di situ. Oke, next Mas. Oke, nah sebelum masuk ke materi tentang strategi marketing, saya akan bahas sedikit tentang product market fit. Apa sih product market fit? Jadi product market fit ini terjadi ketika produk kalian itu beririsan dengan market yang ada. Kan banyak banget nih produk yang beredar di luar. Market juga banyak banget. Nah, irisan dari produk kalian dan market itu adalah product market fit. Kenapa ini penting? Karena banyak banget UMKM yang memulai bisnisnya itu berdasarkan passion dia terhadap satu produk atau terhadap satu skill tanpa mereka melihat marketnya. Bukan berarti produknya jelek gitu ya. Bisa aja produknya bagus, tapi ternyata marketnya yang masih abu-abu.
belum dipetakan gitu ya. Nah, jadi produk market fit ini terjadi ketika produknya oke, itu beririsan dengan market yang juga tertarik dengan produk kalian gitu. Atau bisa aja produk market fit nggak tercipta karena produknya kalian juga yang jelek, ini bisa jadi gitu ya. Makanya di teori produk market fit yang biasa saya sampaikan itu ada cara-cara gimana supaya kita produk ini sampai ke produk market fit. Cirinya adalah pertama terjadinya repeat order. Jadi produk kalian itu nggak cuma sekali beli, besok-besok konsumen kalian nggak mau beli lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, viral biasanya di sosial media gitu. Kemudian yang ketiga, testimoni yang positif, entah mereka ngasih rating di marketplace atau hanya sebatas ngasih ucapan testimoni ke admin kita misalkan ya dengan kualitas produknya. Dan yang terakhir biasanya direkomendasikan oleh mereka ke teman-teman mereka, saudara mereka. Hari ini sangat-sangat gampang ya merekomendasikan produk, tinggal tag di Instagram, share di media sosial, itu udah termasuk yang merekomendasikan. Nah, ini ciri-cirinya. Oke, anggaplah produk kita ini, produk teman-teman ini udah fit to the market. Baru kita menjalankan strategi marketing. Jangan kebalik ya. Strategi marketing yang dipikirin, produknya nggak tahu fit atau enggaknya sama market. Begitu udah mulai marketing, kok hasilnya nggak maksimal, kok hasilnya jelek. Gitu. Jadi sebagus apapun strategi marketing kalian, atau marketernya, kalian ngerekrut marketer profesional, kalau produknya belum fit to the market, hasilnya kurang maksimal. Oke, untung misalkan, tapi untungnya semu. Ternyata hanya untung karena di trigger sama si marketernya. Ketika marketernya udah nggak ada atau strateginya nggak berjalan, hasilnya balik lagi ke semula gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus snowball, bola salju yang terus menggelinding semakin lama, semakin gede, sehingga perusahaan kita atau brand kita bisa berkembang. Oke, next Mas. Kita masuk ke materi gitu ya. Pertama tentang endorsement. Kenapa endorsement? Karena tadi ya, endorsement ini salah satu strategi yang paling banyak digunakan. Barriers to entry-nya juga gampang banget, siapapun bisa punya kesempatan yang sama. Nah, saya mau mulai dengan tagline endorsement dulu adalah growth hacking strategy. Kenapa saya bilang gini? Jadi growth hacking strategy ini adalah strategi untuk membuat brand kita bertumbuh atau growth dengan cara yang simple atau dengan sesuatu yang unik atau dengan budget yang sangat efisien dengan hasil yang maksimal atau optimal. Nah, kenapa saya bilang dulu? Karena dulu itu teman-teman, kalau kita mau endorse, saya pernah ngalamin endorse itu sama influencer yang cukup ada nama, itu cuman barter produk doang gitu. Hari ini kan gila-gilaan gitu ya, bisa jutaan, bahkan belasan juta, puluhan juta itu ada gitu. Hanya untuk nge-share 15 detik video tentang produk kalian. Jadi nggak bisa lagi nih dikatakan growth hacking. Karena benar-benar hari ini benar-benar komersialisasi di situ tuh gede-gedean, agensi yang masuk banyak. Makanya kita harus cerdas memilih strategi endorsement ini. Kemudian next Mas. Nah, ini sebelum mulai gitu ya, ada mindset tentang endorsement bahwa endorsement ini sifatnya pasti trial and error. Ya. Tapi trial and error yang seperti apa sih? Tadi gitu ya, jangan trial dan error buta banget. Kita harus bisa memetakan audiens kita dulu nih, sehingga ketika kita mau endorse ke seseorang, kita udah minimal sudah tahu insight dari atau customer profile kita ini beririsan atau sama dengan influencer, followers dari influencer yang akan kita bidik. Jangan sampai kita audiensnya untuk wanita, influencernya kebanyakan 90% followersnya laki-laki gitu. Itu kan strategi yang konyol gitu ya. Jadi benar-benar harus dipetakan nih, gitu ya. Kemudian next Mas. Nah, ini langkah-langkahnya. Next. Pertama yang harus kalian lakukan adalah tentu perbaiki profile Instagram. Jadi jangan berani-beraninya kalian endorse kalau profile kalian masih kosong, followersnya belum keisi, interaction-nya masih jelek gitu ya. Deskripsi di bio-nya masih belum lengkap, masih acak-acakan, link website, link
marketplace belum terpasang, highlight, dan konten. Ini kurang lebih struktur ya, struktur dari profile Instagram yang prefer untuk kalian harus. Kenapa? Karena satu-satunya goals dari kalian influencer itu yaitu profile visit. Jarang orang-orang endorse terus suruh visit web, tapi ke visit profile Instagram. Gitu. Apalagi sekarang banyak banget influencer yang membuka jasa endorse-nya di Instagram dan masih menjadi primadona ya Instagram dengan platform yang banyak banget jasa endorse-nya gitu ya. Termasuk kan Party Post juga ini menyediakan nano influencer yang mereka aktif bergelut di Instagram. Jadi pastikan hal basic ini tidak kalian lupakan. Jangan sampai profilnya masih kosong, strukturnya masih acak-acakan, kalian berani endorse. Udah hampir dipastikan hasilnya kurang maksimal. Oke, next selanjutnya Mas. Ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, kemudian cari influencer dengan low budget terlebih dahulu. Pilih yang murah tapi nggak murah. Seperti tadi Mas Ragi bilang gitu ya, bahwa fungsi nano influencer ini dengan budget yang kecil tapi hasilnya bisa menjaga tadi brand awareness dari teman-teman, membawa leads supaya orang-orang tahu dulu produknya gitu ya. Ini bisa dilakukan dan ini yang dulu kita lakukan gitu ya. Jadi kita nggak langsung endorse ke selebgram dengan kategori mikro atau mega atau makro influencer gitu ya. Kita mulai dari yang low budget dulu. Next. Nah, pilih segmentasi yang tepat. Ya. Kalau saya pernah endorse kedua selebgram ini, saya bisa katakan RHLT-nya jauh lebih efektif. Bukan karena Anya Geraldine yang jelek, tapi memang target market kita itu tidak sesuai dengan followers yang ada di Anya Geraldine. Ini kuncinya gitu ya. Ini poinnya gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan oh berarti ke depan harus endorse ke followers audiensnya atau followersnya yang beririsan dengan audiens kita gitu. Next, Mas. Nah, buat dashboard sendiri ini penting. Memang menyebalkan gitu ya. Saya biasanya bikin di Excel, ya bukan saya sih ada orang digital marketing, tapi kalau enggak dari kita. Karena hanya ini insight yang bisa kita ambil. Beda sama iklan ya. Kalau iklan itu budget sekian juta, kalian bisa dapat insight yang insight-nya ini bisa kalian follow up besok-besok gitu ya. Entah itu di remarketing atau dikirim email marketing dan seterusnya. Tapi kalau endorse benar-benar dashboard-nya harus kita bikin sehingga kita bisa tahu apakah endorse ke influencer tersebut berpengaruh positif atau tidak, gitu ya. Ini mungkin beberapa elemen yang bisa kalian ukur dari account reach, kemudian impression, visit profile, website tabs, dan lain seterusnya gitu ya. Makanya kalian harus rutin-rutin setiap minggu ngecek dashboard di Instagram kalian, kemudian ngasih update di Excel, ditulis sendiri, sehingga kalian tahu grafiknya gitu ya. Ketika nanti rata-rata grafik udah ketahuan, pas ketika endorse, kalian bakal ngelihat sebesar apa impact-nya antara sebelum dan setelah engagement di sosial media kalian. Jadi penting ya, jangan endorse, oh ya udah gitu ya. Apalagi kalau misalkan goals kalian cuma sales gitu ya, endorse ngelepin ke balik modal. Ketika nggak balik modal, kalian benar-benar bakal lesu banget gitu ya. Nggak ada insight yang bisa kalian dapat. Tapi kalau dengan kalian punya dashboard sendiri, ini menjadi insight yang cukup bagus gitu ya untuk kalian melihat grafik fluktuasinya. Next. Private account Instagram ini mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu relevan ya karena kalau dulu kan buat dapetin followers di atas 10.000 untuk satu kali endorse itu gampang banget. Saya endorse, sekali endorse bisa dapat pernah 15.000 followers dapat. Tapi kalau sekarang dengan algoritma Instagram yang sekarang ini agak sulit gitu ya. Dan dengan behavior si penggunanya yang juga berubah agak sulit. Jadi dulu ini saya biasanya pas lagi followersnya dikit tuh di private supaya orang mau follow dulu gitu Mas. Kan nanti follower nambah, lebih trusted kesannya toko kita gitu ya. Kalau sekarang benar-benar saya loss aja mau
buka mau endorse mau enggak saya loss gitu ya. Tapi ini buat startup itu penting tadi supaya dapat followers. Tapi ketika 1 jam pertama kalian endorse kemudian follow request-nya dikit, itu kalian langsung buka. Biasanya saya gitu ya. Saya coba private begitu 1 jam atau 2 jam kok dikit yang follow, saya buka gitu. Karena mungkin orang-orang nggak terlalu excited atau dari cara dia ngeposting si produk kita. Jadi jangan sampai ketika si influencernya kurang bagus nge-reviewnya, pas mereka ngeklik profil kita, dikunci gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Tapi ketika reviewnya biasa aja, pas mereka klik ternyata profilnya bagus kan lumayan gitu ya, mereka bisa terfollow up gitu. Nah private account Instagram ini efektif ketika si influencernya ini mereview produk kita yang bikin mereka penasaran, mereka pengen lebih tahu lagi gitu. Kan masing-masing cara nge-review juga beda-beda ya Mas. Jadi strategi ini bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung situasi dan kondisi gimana hasil dari review si endorser tersebut. Next Mas. Nah kalau saya sih biasanya hindari hard selling endorsement. Karena para pengguna juga udah pinter, teman-teman juga tahu kan kalau kebanyakan ngiklan itu males gitu ya, pengennya cepet-cepet nge-skip, nge-swipe gitu ya. Jadi kalau saya biasanya sebelum endorse minta requirement nge-review gitu ya. Jadi kayak seolah-olah mereka beli sendiri, mereka nyobain sendiri, mereka makan langsung dan ngasih testimoni di situ. Biasanya kayak gitu ya. Kalau mereka hard selling, misalkan ini harganya sekian tanpa nyoba, cuma nunjukin kemasan, belinya di marketplace lagi ada promo loh, diskon. Nah itu biasanya saya mending nggak usah gitu. Karena pernah 1 kali gitu ya. Itu sekali-kalinya dalam sejarah saya endorse ada selebgram yang cukup gede gitu ya, artis cara nge-reviewnya tuh kayak gitu ya, dan itu jelek banget. Dari hasil reviewnya jelek dan engagement ke Instagramnya jelek juga. Jadi pastikan teman-teman kalau mau kerja sama Partipost juga Mas, yang di review ya, jangan yang hard selling gitu. Kayak gitu ya. Oke, next selanjutnya. A/B testing influencer ya. Jadi jangan kalian endorse ke satu influencer aja tanpa melihat atau membandingkan dengan influencer yang lain. Karena nanti ada ketahuan polanya. Oh, influencer yang seperti ini loh yang harus di-endorse untuk produk kita gitu ya. Kalau kalian udah sering, nanti ketahuan polanya. Oh, yang kayak gini yang jangan gitu. Oh, yang kayak gini yang harus. Jadi ketika ke influencer A ngaruh, kalian harus berani juga cari influencer yang lain yang look alike sama dia. Bukan berarti mirip dari segi sifat atau karakternya, tapi mirip dari profile dan cara nge-influence ke si customer-nya atau ke si followers-nya. Karena ini biasanya punya followers yang mirip juga nantinya gitu ya. Nah, jadi harus ada A/B testing supaya kalian bisa ngukur, oh antara influencer A dan B lebih efektif B, nanti cari lagi influencer C, B dan C bandingin lagi gitu. Seperti itu. Ini penting supaya nggak monoton, karena influencer itu sekarang endorse pertama bisa ngaruh. Pas kedua kali dengan produk yang sama, apalagi dengan jangka waktu berdekatan, bisa tiba-tiba melempem gitu ya. Jadi harus benar-benar terus-terusan A/B testing. Karena hari ini influencer itu bukan lagi tahunan, tapi bulanan. Bulan ini bisa viral, bulan depan udah kegeser sama nama-nama lain yang baru, yang muncul, yang lebih viral lagi gitu ya. Yang punya sensasi. Jadi kalau dulu bisa konstan, influencer A di tahun 2017 bisa dia menjadi trending topik gitu ya Mas. Tapi kalau hari ini bulanan ganti lagi. Jadi harus up to date juga informasi influencer-influencer yang kira-kira lagi hype, lagi punya sensasi, lagi ada. Tapi jangan juga yang terlalu negatif ya sensasinya. Kalau saya nggak kurang serk aja gitu ya kalau ada sensasi yang negatif terus kita endorse ke mereka, wah kurang serk aja gitu. Biasanya yang ada viral yang dari sisi positifnya lah gitu. Oke, next Mas. Oke, itu strategi endorsement. Sekarang website UI dan UX optimization. Saya di sini tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini, tapi ini sedikit bekal buat kalian. Kenapa
saya pilih strategi website, UI dan UX optimization yang dipilih untuk diterangkan. Karena gini teman-teman, website ini penting banget, apalagi di era digital hari ini gitu ya. Walaupun bentuknya hanya landing page, hanya satu halaman gitu ya, tapi ini harus kalian punya dengan website domain dari brand kalian. Kenapa? Karena hari ini ya kartu nama digital itu website kalian gitu. Hari ini kalian kalau mau website ini gunanya tidak hanya untuk jual beli ke konsumen, tapi penting juga buat mengenalkan bisnis ke partner atau teman kalian. Kemudian juga bisa keperluan untuk eksportir misalkan ya, atau investor misalkan ya, kalian mau, atau ada investor yang ngebidik, bisa aja dari desain website kalian gitu ya. Atau bisa juga untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga butuh portofolio kita, kalian tinggal share website kalian gitu ya, yang dengan hanya melihat website kalian aja itu untuk membuat mereka tertarik untuk mau kerjasama atau kolaborasi dengan brand kalian. Jadi ini penting. Nah, ini saya menjelaskan sedikit website journey dari homepage, kategori page, detail page, add to cart, initial checkout, sampai thank you page. Ini journey yang dimanapun, entah itu di marketplace atau di website, pasti semuanya akan melalui ini. Next, Mas. Nah, ini ada funnel gitu ya, corong yang mana menjelaskan masing-masing fungsi dari website channel kalian. Dari mulai web page itu, home page itu untuk exposure, kategori page untuk discovery, mereka yang penasaran gitu ya, detail page untuk discovery juga gitu, add to cart untuk consideration, initial checkout, dan thank you page ini untuk conversion. Sehingga di sini bisa teman-teman ambil strategi. Kalau lebih dalam nanti ini akan nyangkut sama ads gitu ya. Pernah nggak sih kalian buka satu produk, tiba-tiba kalian lagi buka website lain, muncul produk yang baru kalian buka. Nah, itu mereka biasanya pakai Facebook Pixel atau pixelnya Google Analytics ya. Supaya behavior kalian itu terekam di website mereka, dan nanti ketika mau di remarketing, itu kita bisa minta, Facebook tolong dong cari orang-orang atau sasar iklan ini ke orang-orang yang udah pernah buka sampai add to chart gitu. Biasanya polanya akan mengecil ya, dari exposure biasanya banyak banget orang yang ngelihat, yang nge-leads gitu ya, sampai ke conversion itu akan berupa corong, akan semakin mengecil gitu ya. Nah, nanti akan fungsinya itu sebagai itu gitu ya. Ini yang hari ini sedang saya coba juga strategi ini gitu ya. Dimana kita remarketing orang-orang yang udah pernah visit website kita. Bisa kita cari dalam 30 hari terakhir, dalam 6 bulan terakhir misalnya. Itu fungsinya ya teman-teman ya. Next. Next, Mas. Nah, ini tadi. Nah, ini website reference ya, di mana sama halnya dengan toko, dekorasi toko, di mana harus ada website itu menu bar, main banner, katalog atau konten, highlight, brand value atau brand promises dari brand kalian, footer atau kontak. Di footer itu bisa ada nanti metode pembayaran juga gitu ya. Seperti tadi Mas Ragi bilang, pentingnya banyak metode pembayaran gitu. Nah, sekarang ini saya mau merekomendasikan Tokotalk ya. Tokotalk ini adalah platform saya juga pakai ya. Website yang menurut saya dari performa itu cukup cepat, metode pembayarannya mudah banget, banyak juga pilihan, dan cara pengoperasiannya, cara desainnya gampang banget. Kalian nanti akan dikasih dashboard, yang dashboardnya ini tinggal add foto, add video, atau add banner, yang kalian kalau mau ngedesain website sendiri itu nggak mesti jasa IT developer lagi gitu. Kalian bisa nyoba sendiri di rumah gitu ya. Asal kalian ya punya jasa desainnya lah, desain grafis gitu ya. Sekarang kan banyak tuh jasa desain grafis yang murah. Yang jelas strukturnya harus seperti ini. Sebelum ini juga yang saya lakukan sebelum saya mulai beriklan. Entah itu di Google
AdWords atau di Facebook Ads gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika format landing page-nya udah oke, konsumen juga ketika nyari itu matanya itu nggak capek dan nggak bikin pusing gitu ya. Langsung benar-benar rapih kelihatannya. Nah, ini bisa kalian ikuti juga gitu ya. Bisa cari atau bisa langsung klik kilaku.com untuk hanya sekedar scrolling apa aja sih yang ada di situ gitu. Dan bisa kalian akses juga di situ sangat cepat banget gitu ya. Next. Nah, mobile friendly juga ini penting ya. Banyak banget sekarang website yang kalau buka di beberapa handphone itu nggak maksimal, nggak fit gitu ya. Pastikan website kalian ini mobile friendly. Karena sekarang 90% lebih aksesnya ya di handphone gitu ya. Sedikit banget yang akses di komputer gitu ya, kalau bukan urusan kerjaan. Gitu. Next, Mas. Nah, ini juga load time penting. Jangan sampai size image-nya itu lebih dari 3 MB. Performance grade-nya itu B, kalau bisa A gitu ya. Terus load time-nya jangan lebih dari 3 detik. Gitu. Next. Nah, ini Facebook Pixel. Ini memang advance ya, tahapan selanjutnya. Tapi saya sedikit menjelaskan. Jadi Facebook Pixel ini adalah rekaman dari aktivitas kalian di website kita. Misalkan nih saya buka website Kilafood. Saya cuman sampai homepage doang, nanti kerekam sama Pixel. Kalau misalkan saya mau waktunya udah habis, baik ini terakhir aja ya. Mau ke initial checkout, nanti kerekam. Nah, penting Facebook Pixel ini supaya ketika kita nanti mau memfollow up, kita tahu gitu ya, siapa aja yang mau kita bidik, siapa aja yang akan kita remarketing untuk kemudian nanti besok lusa, kan nggak mungkin. Misalkan saya buka website Kilafood hari ini beli, bisa aja hari itu emang lagi nggak mau atau emang lagi ribet aja gitu ya, lagi di jalan gitu. Tapi ketika kita punya Pixel, Facebook nge-record, bisa aja nanti di satu waktu pas saya lagi lapar, buka gitu ya, ada iklan Kilafood, tiba-tiba langsung beli, bisa aja kan kayak gitu. Jadi orang-orang yang ngebuka website kita ini dan nggak beli, belum tentu mereka nggak tertarik, tapi ada kondisi yang memang mereka belum mau atau belum bisa saat itu gitu ya. Makanya penting supaya apa? Supaya teman-teman bisa nge-recall lagi suatu saat, nge-remarketing lagi orang-orang yang udah pernah visit profil kalian sampai sejauh mana. Gitu ya. Ini mungkin 2 hal yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pertama tadi kan tentang produk market fit, di mana produk kalian harus fit dulu dengan market. Yang kedua tentang endorsement sebagai strategi yang sangat familiar hari ini, tapi juga tricky gitu ya. Makanya harus dengan persiapan dan juga dengan ilmu atau setidaknya sedikit insight gitu ya. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan ini menjadi insight buat ke depan brand teman-teman ketika mau endorse itu harus memilih influencer yang seperti apa. Itu mungkin Mas Tony, terima kasih atas waktu yang disampaikan. Sekian dari saya. Makasih Mas. Thank you Mas Galih tadi atas insight-nya. Ya, sama-sama. Tadi banyak ya buat teman-teman semua. Tadi insight-nya itu banyak banget yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan juga ya buat kalian yang emang bergerak di bidang pelaku UMKM itu sendiri gitu ya. Nah, teman-teman sekarang kita akan lanjut lagi ke sesi tanya jawab ya. Jadi aku juga udah baca ya beberapa di Q&A column dan segera aku akan tanyakan langsung ke narasumber ya. Aku akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari Aska Aulia Rizky nih. Nah, ini pertanyaannya untuk Mas Benyamin dan Mas Gali ya. Bagaimana strategi marketing yang paling efektif untuk UMKM yang baru buka? Terima kasih. Nah, ini mungkin Mas Benyamin bisa memberikan jawabannya. Gimana nih Mas, strategi marketing yang mungkin
terhitung efektif untuk UMKM yang baru? Oke, jadi kalau UMKM yang baru buka itu menurut saya pengalaman di dunia digital ini, yang paling penting itu satu, jangan pernah nyerah, kerja keras gitu ya. Terus marketingnya kayak gimana? Balik lagi kayak tadi kita udah ngobrol soal spreading awareness, membawa produk kita ke depan mata calon konsumen, itu yang mesti kita pikirin. Bagaimana caranya membawa itu ke calon konsumen gitu ya. Nah, tapi kan kita juga mesti tahu nih konsumen kita siapa gitu, ya kan? Nah, kita harus cari tahu dulu konsumen kita siapa, produk ini bagus nggak buat konsumen kita, kira-kira konsumen kita mau beli nggak ya, harganya kemahalan nggak ya gitu. Kayak misalnya kalau kita jual bakso gitu ya, jual bakso di daerah perkampungan di Bekasi gitulah ya, terus kita jual dengan harga satu mangkok 25.000, kira-kira ada yang mau beli nggak gitu. Itu kan pasti nggak ada ya. Kalaupun ada jumlahnya sedikit. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan. Kita mesti research dulu audiens kita siapa, market kita bagaimana. Dari situlah kita shape si produknya, dari situlah kita baru bawa produknya ke orang-orang di dunia digital. Gitu. Itu aja sih. Monggo Mas Gali. Mas Benyamin tadi atas insight-nya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Aska ya, Aska Aulia Rizky. Nah, ini kalau dari pendapat dari Mas Gali gimana nih Mas? Setuju sih saya sama yang Mas Ragil bilang ya. Jadi kalau buat saya, kalau baru buka, jangan dulu mikirin gimana cara marketing, tapi benerin dulu produk market fit-nya. Benar-benar harus di research, dianalisa tadi gitu ya, masalah pricing, masalah target audience. Jangan produk baru kalian coba dan menurut kalian enak, langsung mikirin gimana marketingnya. Enggak, karena dulu Kilafood awal-awal kita berbulan-bulan itu enggak pernah pakai yang namanya endorsement. Benar-benar kita memperbaiki kualitas produk kita supaya produk kita ini bisa menjadi produk yang ngangenin gitu. Benar-benar bisa menyelesaikan painful gitu ya, masalah yang paling sakit yang dirasakan oleh konsumen kita gitu. Menjadi solusinya gitu ya. Di situ kalian harus perdalam. Kalau bisa kalian punya deck gitu ya, punya presentasi yang di situ itu menganalisa tentang produk kalian, baik dari brand identity-nya tadi gitu ya, desainnya, kemasannya, kemudian harga dari produk itu, target audiens kalian, itu kalian harus punya deck-nya gitu. Walaupun sederhana, nggak mesti desain bagus, nggak mesti datanya lengkap, tapi seenggaknya itu yang menjadi tolak ukur kalian supaya kalian bisa akhirnya menemukan PR-nya di mana sih. Sampai kompetitor analisis pun harus gitu, apalagi hari ini ya. Hari ini kalau produk kalian banyak banget yang bisa niruin, wah itu pasti kompetitornya di mana-mana. Makanya ada USP Kilafood itu salah satunya adalah tadi karakteristik dan signature. Bumbu yang kita pakai, rempahnya itu benar-benar merepresentasikan rasa asli dari si jajanan tersebut. Banyak banget sekarang yang jualan seblak instan misalnya, tapi pas saya coba dan saya rasain itu ya kayak mie kuah biasa aja, nggak ada sensasi makan seblaknya gitu ya. Jadi itu yang harus kalian dalamin sebelum kalian mikirin gimana cara marketing. Karena percaya sama saya, kalau produk kalian udah fit sama market, nggak mesti pakai strategi marketing yang wah sampai jelimet, kecuali kalau emang udah perusahaan besar ya, pasti mereka punya. Untuk UMKM gitu ya, itu pasti akan word of mouth-nya jalan dengan sendirinya. Apalagi kan kalau ditambah sama strategi marketing gitu, itu bisa lebih powerful lagi. Itu sih ya untuk yang baru. Jadi coba analisa lebih dalam. Kalau ada teman sharing, entah itu teman atau siapapun yang bisa diajak sharing tentang bisnis atau produk kalian, coba ajak gitu ya, coba tanyakan ke mereka. Karena banyak banget insight yang saya dapat tentang strategi apapun gitu ya, hanya dengan cuma ngobrol aja gitu ya, dengan teman yang punya usaha juga, oh ada insight nih yang bisa kita dapat gitu ya. Itu sih Mas. Dan saya aja nih kayak mau launching menu tteokbokki sama raboki ya, Korean series ya.
itu dari 3 bulan yang lalu masih belum launching. Padahal resep dan rasa udah, menurut saya udah oke gitu ya. Karena banyak banget hal yang harus disiapin, kayak strateginya nanti gimana, perlu market validation. Siapa tahu menurut kita enak, pas kita coba ke orang lain yang nggak suka manis misalkan ya, karena saya suka manis, orang lain yang nggak suka manis, lidahnya nggak cocok gitu. Makanya jangan hanya enak menurut kita, tapi ya, di produk market fit itu ada tentang teori tadi gitu ya, market validation. Benar-benar rasanya ini harus nangenin menurut kebanyakan lidah atau keumuman lidah pada umumnya. Gitu. Itu sih Mas, kalau dari saya tambahannya ya. Thank you Mas Gali Ya, dan Mas Benyamin juga tadi ya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan. Mau nambahin sedikit kali ya. Boleh Mas. Untuk audience insight, cara cari taunya yang paling gampang itu biasanya kita bikin survei gitu ya. Kita bikin survei, misalnya tadi jualan bakso gitu. Bakso kalau harga 25.000, kalian mau beli nggak? Ya atau tidak. Terus bakso yang kalian mau beli kalau jumlah baksonya berapa? Bakso yang kalian mau beli kalau ada bihun atau ada mie gitu. Mungkin contoh-contoh kayak gitu yang bisa kita jadiin survei, terus kasih ke yang kira-kira audiens kita gitu. Nah, nanti ya, dari benar. situ kita bisa set produknya seperti apa gitu. Betul Mas, sesimpel itu sih. Itu market riset itu sesimpel itu gitu ya. Oke, thank you Mas Benyamin tambahannya tadi ya. Jadi sudah sangat jelas ya buat teman-teman semua gitu. Kalian harus ada research dan kalau bisa survei dulu gitu pasarnya. Apakah produk kalian ada yang mau beli atau tidak gitu ya. Baru nanti kalian setelah semuanya udah settle, kalian baru bisa memikirkan untuk penggunaan strategi marketingnya akan ke arah mana gitu. Nah, teman-teman, ini sorry banget karena waktunya juga sudah ini ya lewat sebenarnya. Jadi aku akan bacakan lagi satu pertanyaan dan nanti untuk sisa-sisa pertanyaan yang belum terjawab, nanti kalian bisa langsung aja DM ke partipos_business ya, atau kalian bisa langsung DM tadi IG-nya Mas Gali Ruslan atau Mas Benyamin, ada IG-nya Mas Benyamin? Ben Ragil. Atau Mas, Mas, ini bisa dijawab sih, tapi saya jawabnya singkat aja gitu ya mungkin ya, biar semuanya terwakilkan gitu. Mungkin nanti yang Mas bagi-bagi gitu ya, Mas Ragil yang mana, saya yang mana gitu ya, biar semuanya terwakil. Tapi jawabnya singkat, padat, dan jelas gitu nanti saya. Ya, boleh. Paling nanti aku bisa sih ini aku follow up atau aku nanti kasih pertanyaannya. Karena ini ada beberapa pertanyaan juga yang mirip, itu bisa digabung nanti jawabannya. Mungkin nanti kalau teman-teman juga ini pertanyaan kan ada yang mirip-mirip ya tadi. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat rekamannya. Rekaman video webinar ini juga nanti akan diupload di YouTube Partipos Indonesia. Nanti kalian cari aja ya. Di situ nanti kalian bisa untuk nonton ulang webinar hari ini. Karena insight-insightnya tadi menarik ya. Terus itu benar-benar sangat membantu buat teman-teman semua gitu. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang menarik ya. Yaitu untuk membuat dashboard dalam membandingkan sebelum dan sesudah endorse, lihatnya di mana ya. Nah mungkin Mas Gali atau ini mungkin ke Mas Benyamin dulu aja ya. Oke. Ada nggak Mas Benyamin untuk mungkin insight dashboard apa sih biasanya yang digunakan gitu? Oke, jadi kalau dashboard biasanya yang kita lihat membandingkan sebelum dan sesudah endorse, mulai dari jumlah followers yang kita punya di sosial media kita itu naik atau enggak, terus kita mungkin juga bisa lihat jumlah produk likes yang kita kasih ke si influencernya gitu ya. Misalnya kita punya 3 produk yang kita kasih yang kedua, nah itu kita bisa lihat engagement dari produk itu gimana, itu banyak like-nya atau tidak, banyak yang komen tanyain atau tidak gitu. Terus mungkin kalau teman-teman buka Instagram Insight apa segala macam, kita bisa lihat tuh si visitor dari Instagram account kita naik atau enggak, engagementnya naik atau enggak pada masa-masa ketika kita jalanin bekerja sama para influencer gitu. Mungkin itu sih. Kalau mungkin Mas Gali bisa lebih detail kali ya jawabnya, karena pasti pengalaman kalau Mas Gali bikin dashboard ini. Ya sebenarnya dashboard ini dibikin di Excel aja sih. Banyak banget kan elemen yang bisa diukur di Insight Instagram. Itu kalian ketik, nanti kan ketahuan setiap minggu kan diupdate gitu. Dan sesimpel itu gitu ya. Jadi nggak ada dashboard lihatnya di mana, tapi kalian yang bikin sendiri gitu ya. Gitu. Mungkin ini ada 2 pertanyaan buat saya nih yang ada
Pak Galihnya, saya bisa langsung jawab sekaligus ya Mas ya. Ya, boleh. Strategi apa yang digunakan? Mas Gali ya. Ya, boleh. Untuk meningkatkan followers 100.000 dalam satu tahun. Nah, sebenarnya hari ini dengan algoritma sekarang followers itu nggak penting, teman-teman. Yang penting adalah gimana kalian bikin konten semenarik mungkin, seinformatif mungkin, sesuai sama keresahan yang dimilikin sama konsumen kalian. Karena sekarang ini algoritma Instagram juga udah mulai berubah tuh kayak TikTok. Jadi kita post di Instagram itu nggak semua dilihat sama followers kita, tapi yang kira-kira behaviornya tertarik sama produk kita gitu ya. Sama kayak di TikTok tuh FYP ya. Kan sekarang itu siapapun bisa FYP, orang baru pun bisa. Jadi punya kesempatan yang sama gitu. Terus riset apa yang dibutuhkan untuk tahu target audiens ya tergantung produknya ya. Saya nggak bisa menjelaskan detail. Nah, satu lagi ini buat saya, jika ada endorse LV-nya dan hanya dalam bersamaan, gimana tahu hasilnya mana yang lebih efektif atau enggak. Nah, memang di sini triknya endorsement. Beda sama iklan ya. Kalau kita masang iklan, mau 5 iklan sekaligus pun, masing-masing iklan kita bisa tahu insight-nya. Mana yang iklan yang lebih efektif, mana yang enggak, mana yang bisa terus dijalankan, mana yang dihentikan gitu. Tapi kalau endorse, jangan sampai. Karena saya juga ada beberapa kali endorse, waktunya bersamaan. Nggak tahu kan siapa yang lebih efektif ya. Solusinya coba lagi lain kali dua influencer itu. Dan biasanya mereka nggak bisa request waktu ya, gimana mereka, jadi ya untung-untungan gitu. Mereka nggak bisa request harus skripnya kayak gimana, terus waktunya kapan, diuploadnya jam berapa, ada promo apa, nggak bisa gitu ya. Bener-bener ya itu untung-untungan sih kalau menurut saya. Itu sih mungkin ya. Thank you Mas Gali. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Raisa, Ya. Maria, dan Radias Tuti ya. Itu yang ini relate pertanyaannya ke Kilafood. Nah, mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir untuk dijawab ya, Mas Gali dan Mas Benyamin ya. Terima kasih banyak loh ya Mas Gus Gali dan Mas Benyamin. Oke, teman-teman, ini sudah waktunya juga sudah mau habis ya. Jadi sesi tanya jawabnya akan di close. Jadi buat teman-teman semua nanti kalau pertanyaannya yang masih belum bisa dijawab, kalian bisa langsung DM aja ke Partipos ya. Nanti Partipos akan bantu untuk tanyakan ke narasumber hari ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, aku juga mau share ya untuk teman-teman pelaku UMKM juga. Kalau misalnya kalian mau mencari konsultasi gratis, ini mau konsul, misalnya kalian mau menggunakan influencer marketing, tapi kalian masih bingung campaign guideline-nya seperti apa, atau kalian sudah punya campaign guideline-nya dan mau melakukan kegiatan influencer marketing, kalian bisa langsung ke sini aja, bit.ly/partipos free consultation. Jadi kalian bisa, teman-teman semua juga bisa langsung set jadwal ya ke tim Partipos. Nanti akan dibantu untuk strategi marketingnya. Nah, teman-teman juga bisa langsung menghubungi ke Partipos sosial media kita. Itu ada di Facebook, Partipos Indonesia, ada di Instagram, partipos_brand, dan ada di email reach out di marketing.id@partipos.com. Nah, mungkin ya itu aja teman-teman semuanya. Jadi untuk merangkum pembahasan kita hari ini, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Go Digital apakah ini saatnya atau enggak? Ya, ini saatnya karena tadi sudah ada share data juga bahwa sebenarnya sudah mulai banyak loh daring transaksi online, dan ini kesempatan juga buat teman-teman atau pelaku-pelaku UMKM untuk Go Digital dan menggunakan channel ya, media channel marketingnya, dan disesuaikan kembali kalian menjual produknya itu produk seperti apa supaya target kalian untuk strategi marketingnya itu jauh lebih tepat gitu. Nah, mungkin aku juga akan menutup acaranya hari ini. Aku mau bilang terima kasih sekali buat Mas Gali Ruslan, Mas Benyamin, Ragil, thank you banget sudah nyempetin waktunya ya untuk hadir. Juga buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Semoga insight-nya juga bisa membantu kalian semua dan bisa kalian gunakan ya untuk strategi marketing bisnis kalian. Saya Tony Kurniawan undur diri dulu dan sampai bertemu lagi teman-teman di acara webinar Partipos selanjutnya. Sampai jumpa.